Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semangat, kenikmatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan kekuatan bagi kita untuk meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita masih bahagia, masih senang dengan Islam, dengan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga ilmu yang kita tuntut ini, yang kita dapatin, yang kita pelajari dapat menyelamatkan hidup kita di dunia ini dari segala macam bentuk perbuatan dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menyelamatkan kita di akhirat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas hari ini tentang sihir, karomah dan mukjizat. Karena banyak pertanyaan sekitar ini kepada saya akhir-akhir ini, yang macam muncul di sosial media pertikaian. Kayaknya antara ilmu putih yang ingin mengungkap kebenaran dan ilmu hitam yang mempertahankan kebatilan. Maka pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 102. Di dalam ayat ini Allah cantumkan ayatnya, innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi Allah turunkan dua malaikat, Harut dan Marut, yang dua malaikat ini diceritakan Allah dalam Al-Quran, yang mereka katakan, yang kita sebutkan tadi, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya kami ini fitnah, cobaan kepada kalian, fala takfur, maka janganlah kalian kufur. Jadi para ulama mengatakan dalam ayat ini memberi isyarat mempelajari sihir adalah kufur. Ibnu Qudamah radhiyallahu an mengatakan belajar dan mengajarkan sihir adalah haram, dan ini telah disepakati oleh seluruh ulama. Sebelum kita bahas ini, ada 4 hal yang mesti kita bedakan. Yang pertama mukjizat, yang kedua karomah, yang ketiga ilmu magis atau black magis, yang keempat kejadian luar biasa pada para pendusta. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mukjizat adalah ayatun nabi atau ayatul rasul, perkara di luar kebiasaan yang Allah tampakkan pada Nabi dan pada Rasul untuk mengokohkan dan membuktikan kebenaran Nabi dan Rasul tersebut. Contohnya Nabi Isa alaihissalam dapat menghidupkan orang yang mati. Dan banyak lagi mukjizat Nabi Isa. Nabi Musa alaihissalam tongkatnya dapat berubah jadi ular. Jadi Nabi dan Rasul itu diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengokohkan kenabian dan kerasulannya. Mukjizat ini tidak ada perguruannya, tidak pernah dipelajari. Dia datang dari Allah untuk mengokohkan kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Tidak bisa dipelajari. Yang mendapatkan mukjizat, orang tersebut, nabi tersebut pun menjadi heran. Dia tidak tahu ada mukjizat di tubuhnya akan kejadian seperti itu. Tidak dapat diminta didatangkan kapan saja dia ingini. Tidak dapat diwariskan dan diajarkan kepada murid-muridnya, orang siapapun yang ingin mempelajarinya. Ini namanya mukjizat. Yang kedua adalah karomah.
Karomah adalah perkara luar biasa yang terjadi bukan pada nabi dan para rasul, tetapi terjadi pada pengikut para nabi dan rasul, yaitu yang disebut dengan wali. Contoh Maryam. Maryam disebutkan dalam Al-Quran kisahnya ini. Dalam surat Maryam ayat 25 dan surat Al-Anbiya ayat 91. Untuk lebih lengkapnya nanti para pendengar dapat lihat ayat ini. Di sana Allah katakan kepada Maryam, ketika Maryam dalam keadaan susah, karena dia di bawah pohon kurma, kesusahan. Maka Allah ceritakan kepadanya, Allah berfirman kepadanya, "Wahuzi ilaiki bihijain nakhlah tusakit alaiki rutoban janiya." Wahai Maryam, goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon kurma itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Ini namanya karomah. Cobalah siapa orang yang paling kuat di tempat kita, suruh goyang pohon sawit itu. Mau berguguran, goyang tergeser sedikit pun tidak bergerak. Apalagi ini yang diperintah adalah Maryam, seorang wanita yang lemah. Suruh menggoyang batang kurma. Coba nanti kalau datang umroh, pergi haji, goyang pohon kurma itu kalau bisa tergoyang. Tak tergoyang, apalagi untuk menggugurkan buahnya. Ini namanya karomah. Kejadian luar biasa kepada pengikut-pengikut para nabi dan para rasul. Ini nggak dipelajari, nggak ada Maryam itu belajar menggoyang pohon kurma, nggak ada. Jadi Allah perintahkan seperti itu, pohon kurma itu bisa bergoyang, berguguran buah-buahnya yang masak. Dan juga karomah ini terjadi kehamilan Maryam. Itu diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 91. Itu namanya karomah. Juga kejadian kepada para wali-wali berikutnya. Kalau ada orang hari ini seperti itu. Dan banyak para sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan karomah seperti itu. Jadi karomah itu juga tidak dipelajari, tidak ada perguruannya, tidak ada padepokannya, tidak ada pesantrennya. Ustadz tidak bisa memberikan karomah kepada ustadz yang lain, tidak bisa memberikan karomah kepada anak-anaknya, mengajarkan yang disebut sekarang ilmu laduni, nggak ada itu. Nggak ada pelajarannya orang yang dapat karomah. Atau yang ketiga disebut dengan ilmu magic atau disebut dengan ilmu hitam. Adalah suatu ilmu yang Allah tampakkan pada orang yang mengabdi pada jin. Inilah yang disebut dengan dukun. Yang dilarang kita untuk datang, dilarang kita untuk bertanya, dilarang untuk mempelajarinya. Nabi kita, agama kita yang melarangnya. Nabi yang mengatakan man ata arofan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun, datang kepada paranormal, orang-orang pintar, fasaddaqahu bima yaqul, dia ikuti ucapan dukun tersebut. Apa yang dikatakan dukun dia ikuti, faqad kafara, sungguhnya dia telah ingkar dengan ajaran yang dibawa Muhammad. Maka untuk ini kita harus tahu membedakan yang mana yang dukun, mana yang wali setan, mana yang wali Allah, malah ustadz yang dapat membawa keselamatan, mana uskun, ustadz dukun. Itu harus kita ketahui, harus kita miliki ilmunya. Untuk membedakan mana yang dukun, mana yang bukan dukun, mana yang ustadz ahli sunnah membawa ke surga, mana ustadz dukun yang membawa ke dalam neraka. Jadi ilmu magic atau ilmu hitam ini sebagai ujian baginya dan bagi orang lain yang membuat tukang sihir makin sesat. Ilmu yang datang dari setan tidak dapat disebut pelakunya menjadi wali Allah, tapi yang pantas baginya adalah wali setan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kejadian luar biasa pada pendusta atau kejadian yang memilikinya semakin nampak kedustaannya dan semakin hina. Ini yang keempat. Kejadian luar biasa pada para pendusta. Dia ahli maksiat, dia ahli dosa,
Tapi terjadi keluar biasaan. Contohnya adalah Musailamah Al-Kahzab. Jadi kejadian itu membawa dia makin nampak kedustaannya dan makin hina. Musailamah Al-Kahzab ini pernah kejadian. Para petani yang mengagungkannya pada waktu itu kekeringan. Ladang-ladang mereka kering. Sumur mereka kering. Sikit airnya di sumur itu. Maka datanglah dia ke Musailamah Al-Kahzab untuk mendoakan agar sumur itu didoakan agar banyak airnya. Ladang mereka bisa diairi dengan air sumur itu. Maka Musailamah mengambil air sumur itu. Dibawakanlah air sumur itu kepada Musailamah. Dikumur-kumurkannya ke dalam mulutnya, disemburkan ke dalam sumur itu. Maka ke sumur itu makin lama makin kering, bukan makin bertambah airnya. Ini kejadian luar biasa yang menunjukkan makin nampak kedustaannya. Itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat selamat untuk menambah ilmu kita yang benar, mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mengikuti pemahaman ahli sunnah wal jamaah, pemahaman para sahabatnya. Jangan keluar dari apa yang telah dipahami oleh para sahabat, karena Islam ini banyak bersimpang-simpang pecahan. Nabi kita sudah memprediksi satabtariku ummatin salasin wa sab'aina firqatan kulhum finarin ila wahidah. Akan terpecah belah umatku menjadi 73 pecahan, semuanya masuk neraka ila wahidah. Kecuali satu ila wahidah, kecuali satu. Yang satu itu ditanya oleh Nabi, ditanya oleh para sahabat, mahia ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah dari neraka? Nabi mengatakan mangkana ala misli wa ashabi, orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Jadi kita beragama, ikutilah Nabi, ikutilah para sahabat. Ikutilah ulama yang mengikuti para sahabat. Kita baca buku-buku mereka yang memiliki qala Rasulullah, qala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Fa'tabiru